Opa, Oma, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, setiap hari kita berdoa dan semoga Anda bahagia karena hidup doa Anda. Karena di luar sana banyak orang stres karena kehidupan doanya. Udah rajin doa, tambah stres lagi. Berarti ada yang salah dengan cara berdoa. Kalau orang menjadi stres, menjadi putus asa dengan hidup doanya. Sudah rajin selalu datang kepada Tuhan, tetapi merasa putus asa. Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan bagaimana seharusnya kita berdoa. Tentu dalam bacaan pertama kita diingatkan, seringkali hidup doa kita itu seperti orang yang berkeluh kesah kepada Tuhan. Datang dengan aneka macam persoalan di dalam hidup. Itu tidak salah. Tapi yang tidak boleh dilupakan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, doa diawali dengan memuji, memuliakan, dan bersyukur kepada Tuhan. Bukan ujung-ujungnya langsung, ya ketika berdoa kita berkeluh kesah, tidak. Tetapi memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan. Tuhan terima kasih diberi hari baru. Ya kadang-kadang, terima kasih Tuhan saya masih bisa bernapas ya. Napasnya masih enak begitu. Waktu pagi misalnya. Tapi seringkali yang menjadi warna dalam hidup doa kita berhenti pada satu hal dan melupakan yang lain, yang membuat kadang orang bisa stres di dalam hidup doanya. Apa? Persis apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Ketika orang berhenti hanya pada satu kalimat saja, mintalah maka kamu akan diberi. Ini senang sekali ya, orang berpegang pada satu ini ya. Berdoa itu berarti minta, nanti Tuhan akan kasih. Tidak melanjutkan ayat-ayat yang berikutnya. Jadi banyak orang berpegang kalau doa itu minta saja, nanti Tuhan akan beri. Padahal kalau kita melihat ayat sebelumnya, seorang sahabat yang tidak malu-malu itu mengindikasikan bahwa kalau minta itu minta dengan gigih, terus menerus. Nah, sebenarnya kita sudah minta dengan gigih, minta terus menerus, seperti Bapak Abraham itu ya, minta terus menerus untuk diberi pengampunan, untuk diberi belas kasihan. Tapi orang kadang tidak mau meneruskan ayat itu, hanya berhenti mintalah maka akan diberi. Banyak orang berhenti dalam doanya, cukup mintalah maka akan diberi. Padahal itu ada lanjutannya. Carilah maka kamu akan mendapat. Ini yang kadang orang lupa. Kita kadang-kadang, atau mungkin saya juga, minta kepada Tuhan dan itu cukup supaya Tuhan beri. Kalau Tuhan nggak beri, kan seharusnya dibarengi dengan mencari. Ya, minta tapi juga mencari. Minta jodoh, nggak kemana-mana ya nggak dapat jodoh. Minta pekerjaan, nggak pernah cari kerja, ya nggak dapat pekerjaan. Apakah kemudian ada orang yang hanya minta dada dan mendapat? Ada. Tapi logikanya dari ini kita pakai. Bukan hanya minta, tetapi juga mencari. Dan selain mencari apa? Mengetuk pintu. Mengetuk pintu itu barangkali jangan-jangan apa yang kita cari itu, kita usahakan itu barangkali belum tentu benar. Maka cari yang lain lagi. Cari pintu lain yang lagi. Dan bacaan pertama itu menurut saya sangat bagus. Bagaimana Bapak Abraham itu datang kepada Allah
untuk mendapatkan pengampunan. Dia bukan hanya minta, tapi dia mencari, melobi dengan berbagai macam cara. Dan apa yang di pintu yang diketuk oleh Bapak Abraham itu? Dia mengetuk pintu belas kasihan. Jadi Bapak Abraham datang kepada Allah mengetuk pintu belas kasihannya untuk orang-orang yang benar, buat orang yang berdosa. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, semoga kita tidak stres dengan hidup doa kita karena hanya berhenti ya dengan teks yang mengatakan mintalah maka kamu akan diberi. Kita tidak boleh melupakan bahwa kita harus juga mencari dan mengetuk pintu-pintu yang lain di dalam kehidupan kita supaya kita tidak stres dengan hidup doa kita. Saya tuh paling sedih ya. Udah rajin ke gereja, setiap minggu ke gereja, bahkan harian ke gereja, tapi terlihat stres. Stres dengan apa? Dengan hidup doanya. Kenapa? Karena tidak tahu bagaimana berdoa dengan baik, dengan benar di dalam hidupnya. Dan jangan lupa, pintu yang perlu dibuka itu bukan hanya pintu bagi Allah, tapi pintu hati kita masing-masing. Kalau Anda sudah meminta, sudah mencari, sudah berusaha, ketuklah pintu hati Anda untuk bisa berserah. Minta sudah, berusaha sudah. Ketuklah pintu hati Anda untuk bisa berserah, mempercayakan itu kepada Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita.